warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKGO Kecamatan Kesambi. Perkenalkan sebelumnya, nama Ibu Rizka Lelis. Ibu bekerja atau berdinas di SDN Karya Mulia 2. Nah, anak-anak semua, apa kabarnya semua di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam masa pandemi, anak-anak harus tetap semangat untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, di pandemi ini jangan lupa anak-anak menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker, kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari mobilitas atau menurunkan mobilitas, yang kelima yaitu menghindari kerumunan. Nah, anak-anak semua, sebelum kita melakukan pembelajaran, jangan lupa terlebih dahulu kita berdoa ya, agar apa yang akan Ibu sampaikan dalam materi pembelajaran kali ini, kita bisa menyerapnya, memahaminya, dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk lebih semangatnya, sebelum melakukan pembelajaran, kita jargon PJOK terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang lupa, Ibu ingin mencontohkan terlebih dahulu. Jika Ibu bilang PJOK, lalu anak-anak menjawab, belajar, bergerak, cerdas. Ayo kita lakukan bersama-sama. PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Ya, anak-anak semua, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya, mulai dari buku dan juga pensil atau ballpoint. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan jangan lupa dicatat. Untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran kelas 4, yaitu kebugaran jasmani, kekuatan dan daya tahan. Nah, di sini akan membahas tentang pengertian kebugaran jasmani, lalu manfaat dari kebugaran jasmani, faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, lalu bentuk-bentuk kebugaran jasmani, dan juga contoh latihan dari kebugaran jasmani. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Kebugaran ada hubungannya dengan kesehatan, karena kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, ataupun sosial. Jadi kebugaran jasmani ini bisa setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang akan mudah lelah ataupun tidak cepat lelah. Lalu ada manfaat dari kebugaran jasmani. Nah, di sini beberapa contoh dari manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, terhindar dari penyakit jantung, terhindar dari kegemukan, meningkatkan kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, mengatasi depresi, terhindar dari kelelahan, meningkatkan kesehatan tubuh. Nah, selain dari yang ini, bisa yang lain juga, karena kebugaran jasmani ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Yang pertama yaitu dari usia ya. Jelas dari usia muda, anak-anak, dewasa, sampai orang tua, itu memiliki tingkat kebugaran yang berbeda-beda dan juga memiliki faktor yang berbeda-beda pula. Misalkan tenaganya, misalkan ketika remaja atau dewasa tenaganya kuat, belum tentu ketika sudah menua tenaganya masih tetap kuat. Lalu yang kedua yaitu jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Misalkan ketika anak-anak wanita mengalami pubertas, biasanya ia memiliki kebugaran jasmani yang lebih tinggi dari laki-laki. Akan tetapi ketika laki-laki mengalami masa pubertas, biasanya laki-laki lebih unggul dalam kebugaran jasmani dibandingkan perempuan. Lalu yang ketiga yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini faktor bawaan yang ada di dalam tubuh kita ya, jadi tidak bisa untuk kita ubah.
Selanjutnya ada bentuk latihan kebugaran jasmani. Di sini ada latihan kekuatan, latihan daya tahan, kelincahan, kecepatan, dan juga kelentukan. Tetapi dalam pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas tentang kekuatan dan juga daya tahan. Nah, di sini latihan kekuatan. Anak-anak harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekuatan. Kekuatan atau strength adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga pada saat melakukan suatu aktivitas fisik. Jadi kekuatan ini lebih mengandalkan kepada otot-otot yang ada di dalam diri kita ya. Nah, contoh latihannya apa saja? Bisa dengan push up, bisa dengan mengangkat diri kita ke atas atau pull up, atau latihan-latihan yang lain yang menggunakan otot-otot tubuh. Nah, selanjutnya yaitu latihan daya tahan. Latihan daya tahan ini kita tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan daya tahan. Daya tahan sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan gerak dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang relatif lama dan dengan tempo dan frekuensi sedang sampai cepat tanpa mengalami rasa sakit dan kelelahan berat yang berarti disebut dengan daya tahan atau endurance. Jadi misalkan kita mengalami kelelahan, itu juga kita masih memiliki stok cadangan energi ya. Jadi untuk melatih daya tahan kita bisa dengan cara berlari. Anak-anak pasti sudah tidak asing dan biasa melakukan olahraga lari ya. Nah, olahraga berlari ini bisa dilakukan dan memiliki manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi ingat, sebelum anak-anak melakukan latihan kekuatan atau latihan daya tahan, anak-anak terlebih dahulu harus melakukan pemanasan untuk mempersiapkan tubuh kita sebelum melakukan aktivitas fisik. Nah, setelah melakukan pemanasan, bolehlah kita melakukan latihan, entah itu baik itu latihan kekuatan atau latihan daya tahan. Nah, setelah itu anak-anak melakukan pendinginan, jangan lupa, untuk merelaksasi otot-otot kita yang sudah melakukan aktivitas fisik sebelumnya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Kebugaran ada hubungannya dengan kesehatan karena kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karenanya kita perlu melakukan latihan-latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Nah, setelah mempelajari materi pembelajaran kali ini, Ibu harap anak-anak bisa melakukan atau mempraktikkan latihan-latihan kebugaran jasmani untuk bisa menjaga kebugaran tubuh anak-anak semua. Meskipun dalam masa pandemi, anak-anak harus tetap melakukan olahraga untuk meningkatkan imun tubuh. Nah, mungkin dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, jangan lupa anak-anak mencatatnya ya untuk bahan ajar anak-anak atau bahan materi belajar anak-anak di rumah. Sebagai penutup, kita jargon dulu ya. Mas ingat kan jargonnya? Nah, TJOK, belajar, bergerak, cerdas. Nah, untuk menutupnya, jangan lupa ya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya tentang materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru-guru KKGO Kecamatan Kesambi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.